Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang apa itu Omnibus Law terhadap ketenagakerjaan dan ekonomi. Kami dari kelompok 3 ingin membawakan 4 topik, yaitu yang pertama, apa itu Omnibus Law, yang kedua, isu utama penolakan Omnibus Law, yang ketiga, kontra dan dampak Omnibus Law, dan yang keempat, fakta dari Omnibus Law, yang masing-masing akan dijelaskan oleh anggota kelompok 3. Untuk yang pertama, silakan menjelaskan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diska Dele Putri dengan NIM 555311923. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Omnibus Law. Yang pertama dari segi pengertiannya. Kata omnis berasal dari bahasa Latin yang artinya banyak, sedangkan dari segi hukum, kata omnibus lazimnya disandingkan dengan kata law ataupun bill yang mempunyai arti suatu peraturan yang dibuat berdasarkan dari kompilasi beberapa hukum yang mempunyai substansi dan tingkatan yang berbeda. Yang kedua itu dari segi konteksnya. Omnibus Law sendiri telah banyak dipraktikkan di berbagai macam negara, terutama negara yang menerapkan sistem common law. Sistem peraturan di common law didominasi hukum yang tidak tertulis, serta tidak adanya kejelasan dan ketegasan antara pemisahan hukum publik dan hukum privat. Sedangkan di Indonesia sendiri menerapkan hukum civil law. Sistem peraturan di civil law ini, hukumnya itu tertulis, serta adanya pemisahan secara jelas dan tegas terhadap hukum publik dan hukum privat. Kata Omnibus Law di Amerika pertama kali dibahas pada tahun 1840, sedangkan di Indonesia kata Omnibus Law pertama kali muncul dalam pidato pelantikan Presiden Jokowi di periode kedua pada Oktober 2019. Jokowi menyinggung suatu konsep hukum yang di dalamnya ada revisi beberapa undang-undang ataupun puluhan undang-undang. Nah, sedangkan di negara Asia yang telah menerapkan sistem Omnibus Law itu adalah negara Vietnam dan negara Filipina. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rachmadani Nur Laila Dewi dengan NIM 553190040 dari kelompok 3 kelas 3B Ilmu Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isu utama penolakan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law beserta fakta-faktanya. Yang pertama, dalam bidang ketenagakerjaan ada beberapa isu yang meresahkan warga masyarakat atas pengesahan UU Cipta Kerja ini. Yang pertama ada penghapusan UMR atau upah minimum regional. Yang kedua ada outsourcing. Yang ketiga ada kontrak seumur hidup. Yang keempat ada penghapusan pesangon. Dan yang kelima ada kemudahan bagi para TKA atau tenaga kerja asing. Lalu ada beberapa isu yang meresahkan bagi para pelaku usaha UMKM atau UMK. Yang pertama, keberpihakan kepada pelaku usaha kecil dan mikro yang kurang maksimum. Yang kedua, pelaksanaan sertifikasi halal yang dianggap membebankan para pelaku UMK. Jadi, dari beberapa isu tersebut terdapat fakta-fakta dari apa yang ada di dalam UU Cipta Kerja atau Omnibus Law ini. Yang pertama, pada upah minimum. Pada isu upah minimum itu terdapat fakta bahwa di dalam UU Cipta Kerja atau Omnibus Law ini upah minimum diatur detail pada 6 pasal. Yang pertama pasal 88, pasal 88C, pasal 88D, pasal 88E, pasal 90A, dan pasal 90B. Yang dimana upah minimum ditetapkan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, yang artinya upah minimum regional tidak akan turun. Lalu yang kedua, upah pekerja harus lebih tinggi dari upah minimum. Lalu selanjutnya ada isu tentang pesangon yang turun. Faktanya, perubahan pasal 156 UU Existing yang dimana isinya adalah formula pesangon baru pekerja mendapat kepastian pembayaran dan tambahan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Lalu yang kedua, manfaat lainnya itu pekerja mendapatkan peningkatan kompetensi atau upskilling dan reskilling, yang mana penempatan pekerjaan yang dapat berguna bagi para pekerja. Lalu kontrak seumur hidup atau waktu kerja yang eksploitatif. Namun faktanya, pengaturan waktu kerja, istirahat, jam kerja, dan istirahat mingguan tetap seperti UU yang lama, yaitu pada pasal 77 dan 79.
Dan jenis pekerjaan yang sifatnya tertentu atau fleksibel seperti e-commerce diatur dalam perjanjian kerja sesuai dengan aturan pasal 77. Lalu ada isu tentang outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup, tidak mendapat jaminan pensiun. Faktanya, outsourcing bagi yang kontrak maupun yang tetap tetap mendapatkan jaminan perlindungan dan kesejahteraan para pekerja. Dan hak pekerja harus dilindungi apabila terjadi pergantian perusahaan outsourcing. Lalu ada isu tentang hak cuti haid dan cuti melahirkan dihapus. Namun faktanya pengusaha wajib memberi cuti dan waktu istirahat yang terdapat pada pasal 79, waktu ibadah, cuti haid, cuti melahirkan, waktu menyusui tidak dihapus dan tetap sesuai pada undang-undang yang lama. Lalu yang terakhir ada isu tentang tenaga kerja asing bebas masuk. Faktanya, tenaga kerja asing dapat bekerja di Indonesia hanya untuk jabatan yang tertentu saja, waktu tertentu, dan harus mempunyai kompetisi tertentu. Dan perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki RPTKA atau Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang terdapat pada pasal 42. Lalu selanjutnya ada isu pada bidang usaha mikro dan kecil. Isunya adalah UU Cipta Kerja hanya mementingkan pengusaha besar dan investor asing saja, tidak berpihak pada pelaku UMK. Faktanya, UU Cipta Kerja mengutamakan pemahaman pro rakyat sehingga kebijakannya mengutamakan masyarakat luas melalui pemberian kemudahan bagi pelaku UMK serta koperasi untuk mengembangkan usahanya. Pada bidang UMK, yang pertama ada perizinan berusaha untuk UMK hanya cukup dengan pendaftaran. Yang kedua, insentif bagi usaha besar yang bermitra dan berintegrasi proses usahanya dengan usaha mikro. Yang ketiga, insentif fiskal dan pembiayaan untuk pengembangan dan pemberdayaan UMK dengan prioritas DAK untuk pendanaannya. Yang keempat, layanan bantuan dan perlindungan hukum bagi UMK. Yang kelima, memprioritaskan produk UMK dalam pengadaan barang atau jasa dan menyediakan fasilitas kemitraan di tempat strategis seperti rest area, stasiun, terminal, pelabuhan, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, biaya sertifikasi halal yang ditanggung oleh pemerintah. Lalu pada koperasi yang pertama itu koperasi primer dibentuk paling sedikit 9 orang anggota. Lalu yang kedua, dalam rapat anggota tahunan atau RATA dapat dilakukan secara virtual. Yang ketiga, buku daftar anggota berbentuk tertulis atau elektronik. Serta yang terakhir, koperasi dapat melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah. Jadi itu ada beberapa isu dan fakta utama penolakan UU Cipta Kerja yang bersumber dari Kementerian Ketenagakerjaan Bidang Ekonomi Republik Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Pangacu Taufik, NIM 55531900037 akan menjelaskan kontra dan dampak Omnibus Law. Secara keseluruhan, ada 11 klaster yang menjadi pembahasan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, yaitu penyederhanaan perizinan tanah, persyaratan investasi ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan investasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi pengadilan tanah, kemudahan proyek pemerintahan kawasan ekonomi khusus atau KEK. Yang kedua, dampak undang-undang yang memperburuk buruh. Yang pertama ada pekerja yang di PHK karena perusahaan pilot tidak mendapatkan pesangon. Yang kedua, pekerja yang meninggal dunia, ahli warisnya tidak mendapatkan pesangon. Yang ketiga, pekerja yang di PHK karena pensiun tidak mendapatkan pesangon. Yang keempat, pekerja yang di PHK karena sakit berkepanjangan, mengalami cacat karena kecelakaan kerja tidak mendapatkan pesangon. Yang kelima, membebaskan kerja kontrak di semua jenis pekerjaan. Yang keenam, outsourcing bebas digunakan dan tidak ada batas waktu. Yang ketujuh, kewajiban TKA memahami kebudayaan Indonesia itu tidak ada atau hilang. Yang ke-8, upah berdasarkan persetujuan waktu. Ketentuan ini membuka ruang adanya upah per jam. Ketika upah dibayarkan per jam, maka otomatis upah minimum akan hilang. Yang ke-8, upah minimum hanya didasarkan pada UMP.
upah minimum kabupaten atau kota, dan upah minimum kabupaten atau kota akan dihapus. Yang ke-8, tidak ada denda bagi pengusaha yang telah membayar upah atau gaji. Yang ke-9, pekerja yang mengundurkan diri tidak mendapatkan pesangon. Yang ke-10, pekerja yang di PHK karena terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan tidak mendapatkan pesangon. Yang ke-12, pekerja yang di PHK karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun dan keadaan memaksakan, maka tidak mendapatkan pesangon. Yang ke-13, tidak kenal cuti karena haid atau keguguran karena hanya menyebutkan cuti tahunan atau cuti panjang lainnya yang diatur dalam kerja. Terima kasih. Itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Retno kepadanya, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Retno dengan NIM 5553190035 dari jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Untirta. Saya akan menjelaskan tentang topik yang keempat, yaitu fakta peristiwa di balik disahkannya Omnibus Law. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi yang tidak terduga saat pengesahan UU ini. Yang pertama itu ada proses pengesahan RUU Cipta Kerja diwarnai dengan perdebatan sehingga menimbulkan ketegangan sampai fraksi Partai Demokrat meninggalkan ruangan sidang paripurna. Karena saat Partai Demokrat meminta interupsi tidak diterima dan bahkan dimatikan mic-nya oleh satu pihak. Lalu yang kedua, ada aksi mogok kerja nasional yang dilakukan oleh para buruh untuk menolak disahkannya Omnibus Law ini. Bahkan para buruh pun turun ke jalan melakukan aksinya. Lalu ada aksi demo mahasiswa dari berbagai aliansi organisasi atas mosi tidak percayanya terhadap Omnibus Law ini. Bahkan sampai ke nasional pun melakukan aksi ke daerah-daerah, ke depan DPRD atas mosi ini yang tidak dipercayai. Lalu ada dunia sedang tertuju dengan berita demonstran yang dilakukan oleh mahasiswa yang sangat-sangat chaos saat demonya. Itu merupakan fakta peristiwa dari disahkan Omnibus Law. Mungkin ada beberapa fakta yang masih ada, tapi saya menjelaskan cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah dijelaskan kan tentang apa itu Omnibus Law terhadap ketenagakerjaan dan ekonomi. Jadi, setiap peraturan itu pasti ada pro dan kontranya. Kami percaya pada pemerintah pasti ingin masyarakatnya sejahtera, dan kami berharap apa yang terjadi terhadap RUU Cipta Kerja ini semoga bermanfaat dan menguntungkan untuk semua pihak dan tidak hanya beberapa pihak saja yang diuntungkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.